Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah amma ba'du. Yang saya cintai, saya banggakan Ustadz Nasrullah sebagai host dari acara taklim rutin kita di Jumat malam Sabtu. Yang saya cintai, saya hormati para ikhwata iman yang bergabung dalam kajian rutin Jumat malam Sabtu ini. Puji syukur alhamdulillah kita sanjungkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita kembali bermuwajahah di dunia maya melalui media Zoom meeting ini, dan kita akan melanjutkan tadabbur kita, perenungan dan mengambil ibrah dari Al-Quranul Karim, khususnya surah Yusuf, dari aspek kajian fikih dakwahnya. Pada pertemuan di bulan lalu atau 2 pekan yang lalu, kita telah membaca dan mentadabbur surah Yusuf dari ayat ke-6 sampai ayat 10. Ayat ke-7, ayat 10. Saya ingin mereview dulu sedikit untuk kesinambungan kajian kita pada malam ini. Pada ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10, kita telah diberitahukan oleh Al-Quranul Karim tentang kedudukan kisah Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya ini merupakan bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat Allah ini meliputi ayat kauniyah, ciptaannya, ayat mukjizat yang diberikan kepada para nabi, dan juga ayat Qur'aniyah, ayat syariah ini, yaitu wahyu yang menjadi kitab suci, Al-Quran. Dan di dalam ayat ke-7 surat Yusuf ini Allah firman bahwa dalam kisah Nabi Yusuf itu merupakan tanda kekuasaan Allah bagi orang yang ingin mengetahuinya, ingin bertanya. Maka ini ada ayat Qur'aniyah. Lalu yang kedua, di ayat yang ke-8-nya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa permusuhan di antara umat manusia disebabkan karena kecemburuan, karena hasud, karena dengki. Dan kedengkian yang memuncak, hasud yang memuncak, ini menyebabkan manusia bisa memutuskan hubungan persaudaraannya yang paling dekat, yaitu hubungan kekerabatan senasab. Kita tahu bahwa Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya adalah memiliki hubungan yang sangat kuat. Walaupun beliau dengan saudaranya tidak seibu, tetapi ibu Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya adalah masih saudara sedarah, seibu sebapa. Dan mereka juga adalah satu ayah dari Nabi Yakub. Dari Nabi
apa namanya? Apa ayah Nabi Yusuf ini Nabi Yakub ya. Kemudian puncak daripada hasud ini, dengki ini adalah permupakatan jahat. Permupakatan jahat untuk mereka menghilangkan Nabi Yusuf, menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Walaupun mereka berselisih di antara saudara-saudaranya apakah Nabi Yusuf dibunuh atau dibuang saja. Kemudian mereka sepakat akhirnya untuk dibuang saja Nabi Yusuf, tidak dibunuh oleh mereka, tetapi dibuang. Nah inilah setelah mereka menyepakati untuk menjauhkan Nabi Yusuf dari ayahnya, yaitu dibuang ke sumur dengan harapan apakah ia mati di dalam sumur itu atau ada yang membawanya, ada yang mengangkutnya dan membawanya keluar daerah Kanaan atau Madian, Palestina. Nah, maka di ayat yang ke-11 ini kita akan mulai Sat, suaranya ke mute, Sat. Ya, baik. Gimana, sudah masuk lagi ya? Sudah, Sat, sudah. Ya, baik. Maka firman Allah mengisahkan saudara-saudara Nabi Yusuf ketika membujuk ayahnya, yaitu Nabi Yakub. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka saudara-saudara Nabi Yusuf berkata kepada ayahnya, ya abana, wahai ayah kami, ma laka la ta'manna. Mengapa engkau tidak mempercayai kami? La ta'manna. Mengapa engkau tidak mempercayai kami? Ala Yusufa, atas Yusuf. Maksudnya tidak mempercayai kami untuk kami mengajak bermain Yusuf. Wa inna lahu lanasihun. Padahal sesungguhnya kami kepada Yusuf itu betul-betul adalah menasehati, penasehat. Maksudnya di sini adalah nasihat kami benar-benar ikhlas mencintai dan membelanya. Maka di dalam Al-Quran, di dalam hadis ada hadis yang menerangkan ad-dinun nasihah. Nasihun artinya orang yang memberi nasihat. Maka kata saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya Nabi Yakub, yaitu malaka la ta'manna ala Yusuf. Kenapa engkau tidak mempercayai kami untuk mengajak bermain kepada Yusuf? Wa inna lahu lanasihun. Padahal kami adalah orang-orang yang memberi nasihat. Nah, nasihat di sini bisa berarti artinya memberi pandangan, memberi pendapat, memberi bimbingan yang baik pada orang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Rasulullah bersabda, yaitu hakul muslim ala muslim sittun. Di antaranya wa idas tansohaka fansohu. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Nah, yang 6 itu salah satunya apabila meminta nasihat, maka nasihatilah. Nasihat terkadang mananya adalah loyalitas, kasih sayang, kesetiaan. Nah, seperti di dalam
Hadis Nabi, Rasulullah bersabda, ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat di sini ketika Rasul ditanya, untuk siapa? Nasihat lillahi bagi Allah, wali rasulihi, wali wulatil mu'minin, wali amatil muslimin. Lillahi wali rasulihi, dalam riwayat lain, li kitabillah, lillahi wali rasulihi, wali kitabillah, wali jami'il muslimin. Nah, maka makna nasihat di sini adalah loyalitas, kesetiaan. Agama itu adalah loyalitas, kesetiaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada para pemimpin Islam, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Nah, jadi ini makna nasihat. Nah, di ayat ini menerangkan dua dari makna tersebut. Wahai ayah, kenapa engkau tidak mempercayai kami, saudara-saudara Yusuf ini? Padahal kami ini termasuk orang yang loyal, mencintai Yusuf, membela Yusuf, menasihati Yusuf, bahkan menjaganya. Nah, ini sama seperti iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Ketika iblis mengatakan, wahai Adam, aku hanya menasihatimu saja bahwa tidaklah Allah melarang kamu makan buah ini, melainkan agar kamu tidak jadi malaikat atau tidak kekal di surga. Nah, itu iblis mengatakannya, aku hanya memberi nasihat kepadamu. Kenapa nasihat ini mencakup dua hal? Pertama adalah kata-kata yang membimbing, yang menuntun, yang mengarahkan kepada kebaikan. Yang kedua, nasihat maknanya loyal, cinta, setia. Karena memang orang yang memberi nasihat sebenar-benarnya adalah orang yang punya loyalitas, orang yang punya kesetiaan, orang yang punya kecintaan. Maka ketika kecintaan tidak ada, loyalitas tidak ada, pasti nasihatnya palsu, pasti nasihatnya bohong. Dia pura-pura mengatakan, aku hanya menasihati saja. Padahal itu menjerumuskan. Nah, maka itu terbukti dengan siapa? Terbukti dengan iblis. Iblis mengatakan ke Nabi Adam, aku hanya menasihatimu. Padahal menjerumuskan. Begitu pula di sini. Saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wa inna lahu lanasihun. Kami hanyalah orang-orang yang memberi nasihat. Padahal ini menjebak, menjerumuskan. Nah, jadi ingat, banyak orang-orang yang menjebak, menjerumuskan itu biasanya adalah pakar-pakar, ahli-ahli yang bisa mengarahkan orang, menasihati orang dengan opininya. Nah, sebagaimana iblis memiliki kepiawaian, kepandaian, kecerdasan untuk menggiring opini Nabi Adam. Oh iya ya, kenapa Allah melarang aku makan buah huldi ini? Pasti ada suatu rahasia. Nah, maka iblis membisikkan, tidaklah Tuhan melarang makan buah ini kecuali supaya kamu tidak jadi malaikat atau tidak kekal di surga. Nah, mulailah masuk. Ternyata itu nasihatnya palsu. Karena iblis tidak mencintai Nabi Adam, justru memusuhi. Maka nasihatnya juga bohong. Maka nasihat yang asli, nasihat yang benar ketika muncul dari kecintaan dan loyalitas. Nah, di sini pun demikian. Ini bohong ini saudara-saudara Nabi Yusuf itu kepada ayahnya. Ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Wahai ayah, kenapa sih engkau tidak mempercayai kami untuk bermain dengan Yusuf, untuk mengajak bermain Yusuf ke tempat yang jauh dari rumahmu ini agar dia mendapatkan suasana yang menyenangkan. Padahal kami selalu menasehati dia. Lalu kata mereka, arsilhu ma'ana godan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Maka kata mereka,
arsilhu ay ib'ashu ma'ana. Izinkanlah wahai ayah, lepaskan dia, kirimkan dia, yaitu Yusuf, godan besok ma'ana bersama kami. Godan besok narta wa nal'ab, untuk bisa bermain. Ya, yarta itu arti asalnya adalah merumput. Maksudnya agar bisa bermain dengan di lapangan yang berumput, yang hijau, lalu memakan buah-buahan dari kebun di sekelilingnya. Nah ini narta wa nal'ab, dan kami bisa bermain-main, bersenang-senang dengan balap lari, kemudian tunggang kuda, atau kesenangan-kesenangan yang lain. Nah, jadi saudara-saudara Nabi Yusuf ini membujuk ayahnya Nabi Nabi Yakub, arsilhu ma'ana godan narta wa nal'ab. Izinkanlah Yusuf untuk bisa bergabung dengan kami, pergi ke kebun, padang rumput, bagaimana menikmati indahnya padang rumput, lalu bisa kejar-kejaran, menikmati segarnya padang pasir, kemudian bisa melatih kekuatan fisik dengan kami. Nah, lalu berkata Nabi Yakub, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Kata ayahnya Nabi Yusuf kepada saudara-saudaranya yang membujuk untuk diizinkan bermain, sesungguhnya aku sungguh sedih kalau kalian pergi jauh bersama Yusuf. Dan aku takut, wa akhafu, aku khawatir, an yakulahu dhi'bu, dia dimangsa serigala, wa antum anhu ghafilun, sedangkan kamu dalam keadaan lalai dari menjaganya. Qalu, kata mereka, la in akalahu dhi'bu, kalau Yusuf itu dimakan serigala, wa nahnu usbatun, padahal kami ini ada sebanyak 11 orang. Musbah ini adalah kelompok yang kuat, terhitung dari 10 orang ke atas. Nahnu usbah, kami ini kelompok yang kuat. Inna idzan la khosirun, berarti kami orang-orang yang rugi dong. Kalau 10 orang tidak bisa menjaga 1 orang. Nah, inilah cara meyakinkannya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahandanya agar dilepaskan tuh Nabi Yusuf bermain dengan mereka. Nah, maka ikhwah sekalian, pelajaran yang terkandung dari ayat-ayat yang mulia ini diantaranya adalah bagaimana orang merencanakan sebuah kejahatan dengan begitu matang, dengan begitu serius. Bahkan itu merencanakan kejahatannya dengan musyawarah. Ini saudara Nabi Yusuf itu bermusyawarah. Jadi kalau untuk melakukan sebuah kejahatan saja, orang-orang jahat itu bisa bermusyawarah, bertukar pikiran di antara mereka. Maka alangkah naifnya, alangkah doaif dan lemahnya kita kalau di dalam mengerjakan kebaikan, dalam melakukan yang ma'ruf, kita tidak mau bermusyawarah dengan sesama kita. Kemudian yang kedua dari ayat ini menerangkan bahwa Al-Quran mengisahkan antara pelajaran yang didapatkan oleh masa kanak-kanak, masa usia remaja sebelum balik, itu disebut dengan anak-anak menjelang balik, disebut mumayyiz. Itu adalah belajar dengan cara bermain. Maka Islam
tidak mengharamkan permainan-permainan yang positif. Maka di sini dikatakan narta wa nal'ab. Kita merumput dan kita bermain-main. Maka di antara ajaran Islam dalam mendidik putra-putri kita, menggairahkan roh kebebasan dan semangat mereka, ini adalah dengan bermain di alam bebas untuk menikmati bagaimana indahnya alam, bagaimana perlunya kekuatan fisik, dan bagaimana membuka wawasan cakrawala dengan melihat fenomena alam yang tidak biasanya di lingkungan terdekatnya di dalam rumahnya. Nah, maka mereka setelah berhasil meyakinkan Nabi Yakub untuk melepaskan putranya yaitu Yusuf untuk diajak bermain oleh mereka. Nah, mereka telah menyiapkan suatu rencana yang buruk, yaitu melepaskan Yusuf dari pengasuhan ayahandanya, agar mereka tidak lagi mencemburuinya dan hasud atas karunia yang Allah berikan kepada Yusuf, yaitu kasih sayang dari ayahnya dan mimpi-mimpi masa depan yang akan diraihnya, yaitu menjadi pemimpin bangsanya, yaitu bangsa Israel, bahkan menjadi pemimpin bangsa yang lain, yaitu bangsa Mesir. Nah, maka di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala firmankan ayat yang ke-15. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Yaqulu ta'ala falamma dhahaba bihi ikhwatuhu min indi abihi ba'da muraji'atihim lahu fi dzalik. Tatkala mereka pergi membawa Nabi Yusuf setelah berhasil memurajaah. Murajaah di sini artinya membujuk ayah mereka untuk melepaskan Nabi Yusuf. Wa azma'u, dan mereka telah sepakat, telah ijma' ala ayyaj'aluhu, untuk menjadikan Yusuf itu fi ghayabatil jubbi, yaitu di dasar sumur. Akan dijadikan Nabi Yusuf ke dasar sumur. Ada dua kemungkinan, mungkin Nabi Yusuf mati kelaparan karena tidak ada yang menolong, atau Nabi Yusuf terselamatkan karena ada orang yang mengambil air di dalam sumur tersebut. Nah, di sini kita lihat wa azma'u, mereka telah ijma, sepakat. Hadza fihi ta'dhimun lima fa'aluhu annahum ittafaqu kulluhum ala ilqaihi fi asfali dzalikal jub wa qad akhaduhu min indi abihi fi ma yudhirunahu lahu ikraman lahu wa bastan wa sarhan li sadrihi wa idkhalan li sururi alaihi. Di sini sungguh sangat luar biasa tipu daya mereka, ya, tipu daya saudara-saudara Nabi Yusuf kepada ayahnya. Tatkala telah berhasil mereka membawa Nabi Yusuf dari ayah mereka, padahal mereka telah ijma. Nah, jadi orang-orang yang durhaka saja mereka sampai ijma. Jadi kalau di dalam Islam, ijma itu kesepakatan para ulama tentang suatu hukum yang tidak ada secara nas dari Al-Quran dan Sunnah tentang suatu masalah. Lalu para ulama berijtihad kolektif sampai pada kesepakatan melahirkan ijma. Nah, ternyata orang-orang durhaka juga mereka mencari ijma, mencari kesepakatan. Ini saudara Nabi Yusuf itu sampai mencari ijma dulu di antara mereka. Harus gimana ini mengakali ayahnya untuk bisa melepaskan Nabi Yusuf. Lalu bagaimana mereka bisa membinasakan Nabi Yusuf. Wa qad ajma'u, mereka telah sepakat, telah ijma. Nah, kata Ibnu Katsir, sungguh luar biasa mereka itu. Karena telah berhasil meluluhkan kolbu
Nabi Yakub sehingga melepaskannya, di mana mereka ketika di hadapan Nabi Yakub, pandai sekali mereka itu bersandiwara. Semuanya dengan wajah yang ramah, yang penuh senyum, menunjukkan cinta kasih sayang ke Nabi Yusuf. Beramai-ramai mereka membujuk Yusuf, ayo kita bermain. Kami semua kakak-kakak kamu akan melindungi. Maka yang sebagian membujuk ayahnya Nabi Yakub, sebagian membujuk Yusufnya. Sehingga Nabi Yusuf pun jadi merasa ingin ikut, ayahnya pun akhirnya menjadi luluh. Maka saking gembiranya ini, saudara-saudara Nabi Yusuf ini, itu menggendong rame-rame Nabi Yusuf itu bergantian. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul mencintai, menyayangi Nabi Yusuf di hadapan ayah mereka. Bergantian mereka menggendong di pundaknya. Karena Nabi Yusuf bukan anak kecil lagi. Itu dalam riwayat Mufasir yang mengatakan 7 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Yang lebih tua itu mengatakan 12 tahun. Pokoknya belum balik. Tapi sudah lewat masa mumayyiz. Maka mereka bergantian menggendongnya, kakak-kakaknya ini, untuk menunjukkan ia serius mencintai Nabi Yusuf. Jadi bergantian menggendong. Sampai mereka tidak terlihat lagi oleh Nabi Yakub. Namun apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Setelah mereka itu jauh dari ayahnya, dari pandangan Nabi Yakub, mulailah mereka menunjukkan karakter yang sebenarnya. Mereka ini memusuhi Nabi Yusuf, memusuhi saudara mereka Yusuf. Maka mulailah mereka memaki-maki, mulailah mereka mencela, mulai mencubit, memukul. Ketika sampai di tujuan mereka untuk bermain di padang rumput yang berbaur dengan gunung-gunung batu, padang pasir yang sedikit rumput di wilayah Madian, Palestina. Maka mulai mereka memperlakukan Nabi Yusuf dengan sangat-sangat keji. Maka Nabi Yusuf dilemparkan oleh mereka dari pundak mereka, kemudian ditendang oleh saudaranya yang satu. Nabi Yusuf menangis, menjerit, lari ke saudara yang lain, ditendang lagi oleh saudara yang lain. Laksana bola itu dioper-oper, ditendang dan ditampar terus jadi bulan-bulanan saudaranya. Inilah kekejian saudara-saudara Nabi Yusuf atas Nabi Yusuf. Dan terus Nabi Yusuf diperlakukan seperti itu. Tidak ada satupun dari saudara mereka yang tadinya menunjukkan belas kasihan. Bahkan hampir saja Nabi Yusuf betul-betul dibunuh. Tetapi halang-halangi oleh salah seorang dari saudara mereka yang bernama Yahuda. Nah, Yahuda ini yang tidak tega kalau sampai Nabi Yusuf dibunuh. Maka mereka sepakat wazmau an yaj'aluhu fi ghayabatil jub. Akhirnya Nabi Yusuf yang sudah payah karena dipukulin, ditendang oleh saudaranya sendiri, akhirnya mereka rame-rame melemparkannya ke dalam sumur. Ke dalam sumur, dan sumur tersebut itu yang sebahagian para arkeolog mengatakan berada di perbatasan Yordan dengan Mesir. Nah, maka dilemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur itu, yang ternyata dalam sumur itu adalah mengandung gua, sehingga Nabi Yusuf ketika dilemparkan ke dalam air, airnya tidak ke dalam sumur itu tidak terlalu dalam, dan beliau bisa menyelamatkan diri di batu yang berada di tebing atau di pinggir dari sumur tua tersebut. Tidak ada keterangan berapa lama Nabi Yusuf berada di dalam sumur tersebut. Maka di dalam ayat ini Allah firmankan, wa auhayna ilaihi
la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Wa auhayna, dan kami wahyukan kepada ilaihi, kepadanya, la tunabbi annahum, sesungguhnya akan diberitahukan mereka itu bi amrihim, tentang urusan mereka, hadza, ini, yaitu perbuatan kekejian mereka, kejahatan mereka ini, wahum la yash'urun, padahal mereka tidak menyadari, karena mereka menduga perbuatan mereka ini tidak akan diketahui oleh siapapun, dan besar kemungkinan Nabi Yusuf matinya dalam sumur, bukan dibunuh langsung oleh mereka. Nah, para mufasir berbeda pendapat yang dimaksud dengan wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza. Kami wahyukan kepadanya bahwa benar-benar akan diberitakan perbuatan mereka itu tanpa mereka menyadarinya. Maka ada yang mengatakan bahwa ilaihi di sini kembalinya ke Nabi Yakub, bahwa Allah mengilhamkan kepada Nabi Yakub tentang apa yang diperbuat oleh putra-putranya terhadap kekasihnya, yaitu calon Nabi Yusuf. Sebagian lagi mufasir mengatakan bahwa yang dimaksud Allah wahyukan di sini adalah kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf itu sendiri. Ini menerangkan bahwa Nabi Yusuf telah menerima wahyu dalam usia sebelum balik, ketika beliau masih berada di dalam sumur itu, dalam gua sumur itu. Maka Nabi Yusuf adalah Nabi yang telah mendapat berita gaib melalui wahyu di bawah usia baliknya, seperti Nabi Isa alaihissalam. Sebagian lagi mengatakan yang dimaksud wa auhayna di sini melalui proses mimpi. Nabi Yusuf merasa kelelahan, kecapean, hanya bisa meminum air sumur, lalu beliau tertidur di atas batu yang menempel di dinding gua sumur tersebut. Lalu beliau diberikan mimpi oleh Allah Ta'ala bahwa apa yang dilakukan oleh saudaranya itu nanti akan diberitahukan di akhir perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebahagian lagi ulama menyatakan bahwa itu adalah diwahyukan secara langsung, karena memang Al-Qur'an Karim tidak menyebutkan. Maka di sini wa auhayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun, yaqulu ta'ala dzakiran lutfahu wa rahmatahu wa aidatahu wa inzalahu al-yusra fi halil usr. Maka Allah Ta'ala mengingatkan kelemah lembutannya, rahmatnya, dan pertolongannya, serta menurunkan kemudahan di saat terjadi kesulitan. Innahu auha ila Yusuf fi dzalikal hali dayyiq tatyiban liqalbihi wa tasbitan lahu. Yaitu Allah mewahyukan kepada Yusuf dalam keadaan yang sangat sulit itu. Seorang anak belum balik berada di sumur gua yang sangat seram, bukan di pemukiman tetapi ada di gurun pasir, tentu tidak bisa membayangkan apa harapan hidup yang muncul darinya. Sementara para kafilah yang melewati ke wilayah tersebut tidak bisa ditentukan kapan mereka ada dan kapan mereka tidak ada. Karena itu bukan merupakan perjalanan lalu lintas di kota atau di perkampungan yang ramai dilewati orang, melainkan perjalanan lintas negara, yaitu antara Syam dan Mesir, Yordan dan Mesir. Maka wajar apabila sebagai seorang anak mengalami kebingungan yang luar biasa. Ini apa yang akan terjadi? Berada di dalam sumur yang mengandung gua itu. Maka disitulah Allah Ta'ala menurunkan apa? Menurunkan wahyunya tatyiban liqalbihi, untuk menentramkan hatinya, wa tasbitan lahu, dan meneguhkan keyakinannya. Innaka la tahzan mimma anta fih, bahwa kamu jangan sedih apa yang kamu alami sekarang. Fa innalaka min dzalika farujan wa makhrajan hasanan, karena kamu pasti akan memperoleh jalan keluar
yang terbaik bagimu. Wa yansurukallahu alaihim, dan Allah akan membela kamu untuk melawan saudaramu. Wa yu'lika wa yarfa'u darajataka, dan akan meninggikan derajatmu. Wa satakhbiruhum bima fa'alu ma'aka min hadas sani, dan nanti kamu yang akan menceritakan kekejaman saudaramu itu suatu saat kalau sudah tiba kepada saudara-saudaramu yang melakukan itu dan kepada ayah kamu. Wahum la yash'urun, padahal mereka tidak menyadari, maknanya tidak membayangkan dan tidak mengetahui bahwa kejahatan mereka yang dilakukan pada saudaranya ternyata diberitakan dalam waktu yang cukup dekat, yaitu masih sama-sama hidup. Nabi Yakubnya masih hidup, mereka masih hidup, apalagi Nabi Yusuf, yaitu ketika mereka nanti meminta bantuan Nabi Yusuf karena terjadi pacaklik yang panjang itu di wilayah Syam dan wilayah Mesir. Nah, jadi ini cara Allah Ta'ala memberikan ketenangan, keyakinan. Artinya apa? Ternyata pertama bahwa perjalanan Nabi Yusuf untuk meraih singgasana dari situasi yang sangat sulit, yaitu penderitaan beliau ada di dalam gua sumur atau sumur yang mengandung gua itu. Justru dari penderitaan itulah Allah telah memulai akan menurunkan rahmatnya kepada Nabi Yusuf. Ternyata rahmat yang besar dari Allah itu tidak selamanya gratis diperoleh seseorang, tapi harus ditebus dengan sebuah pengorbanan yang berat. Nah, inilah di antara rahasia kehidupan, di antara rahasia kehidupan. Jangan kita selalu berharap bahwa karunia yang besar, kenikmatan yang besar itu diperoleh begitu saja. Tetapi Allah Ta'ala menghendaki dari hamba-hambanya, karena kenikmatan akan lebih terasa nikmat lagi justru setelah seseorang memperolehnya melalui penderitaan. Syukur itu akan berlipat ganda. Nah, syukur itu akan sangat kuat manakala seseorang meralih, memperoleh karunia itu diawali dengan penderitaan. Inilah diantara sunatullah di dalam perjalanan hidup manusia. Maka Nabi Yusuf akan diberikan karunia oleh Allah, bagi Allah mudah saja. Tanpa mengalami kesulitan penderitaan, seorang hambanya langsung diberikan kejayaan dan kenikmatan yang besar. Tetapi Allah hendak memberikan kepada hamba-hambanya pelajaran yang berharga sebagai sunatullah kehidupan. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, waja'u abahum isya'ayyabkun. Dan datanglah mereka saudara-saudara Nabi Yusuf ini abahum kepada bapak mereka isya'an di waktu isya. Di waktu matahari sudah tidak terlihat, yaitu sudah gelap. Yabkuna, sambil menangis. Qalu ya abana, mereka mengatakan wahai ayah kami, inna dhahabna nastabiqu. Kami ini sedang pergi berlomba di sebuah padang rumput. Wa tarokna Yusufa inda mata'ina, dan kami menyimpan, membiarkan Yusuf menunggu kami di tempat barang-barang kami. Fa'akalahu dhi'bu, ternyata Yusuf dimangsa serigala. Wa ma anta bimu'minin lana, dan tidaklah engkau akan mempercayai kami walau kunna shadiqin, walaupun kami orang-orang yang jujur, orang yang benar. Nah, di sini kalimat wa ma anta bimu'minin, tidaklah engkau beriman kepada kami. Jadi iman dalam pengertian bahasa, mukmin sebagai bahasa itu percaya. Tidaklah engkau akan mempercayai kami wahai ayah, walaupun kami ini sudah jujur. Waja'u ala komisihi, lalu mereka membawa komis Nabi Yusuf. Ternyata baju gamis Nabi Yusuf itu oleh mereka dilepas. Jadi waktu Yusuf itu dilemparkan ke sumur, ternyata baju gamisnya itu dilepas. Masya Allah, berarti sangat kedinginan Nabi Yusuf itu di dalam gua sumur itu. Karena bajunya dilepas. Ia hanya memakai celana ke bawah saja, sirwa saja, telanjang dada. Itu
berada di dalam sumur. Kemudian waja'u dan mereka datang ala komisihi, membawa gamisnya Nabi Yusuf bidamin kadib, yang telah dilumuri dengan darah palsu. Qala, maka ayahnya berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra, justru itulah yang diinginkan oleh diri kamu tentang suatu urusan yang kalian telah rencanakan. Fasobrun jamil, maka kesabaran yang terbaik yang aku lakukan. Wallahul musta'anu ala ma tasifun, dan Allah lah tempat memohon pertolongan atas apa yang kamu sifatkan, atas apa yang kamu ceritakan. Nah, berkata Ibnu Katsir ketika menerangkan ayat ini, yaqulu ta'ala mukhbiran anil ladzi i'tamadahu ikhwatu Yusuf ba'da ma'alqu fi ghayabatil jub annahum raja'u ila abihim fi dhulumatil lail yabkun. Allah Ta'ala memberitahukan tentang apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf setelah mereka melemparkannya ke dasar sumur. Mereka datang kepada ayah mereka sengaja menunggu larut malam agar mereka itu bersandiwaranya sempurna. Karena kalau siang hari mungkin terlalu kelihatan sandiwaranya, pura-pura nangis dengan pakaian yang lusuh, dengan wajah yang penuh kesedihan. Yabkun, semuanya menangis. Nah, ini saudara-saudara Yusuf ini pandai sekali mereka bersandiwara. Faja'u abahum isya'an yabkun wa yudhirunal asafa wal jaz'ala Yusuf. Mereka menampakkan seakan-akan sangat sedih dan menderita dengan kehilangan Nabi Yusuf. Wa yatagammumuna li abaihim, dan mereka meraung-raung di hadapan ayah mereka. Wa qalu mu'tadirina ama waqa'a fi maz'amu, lalu mereka mengatakan beralasan kenapa sampai terjadi peristiwa yang menyedihkan itu. Kata mereka, inna dhahabna nastabiqu aina tarama, kami sedang berlomba ketika Yusuf dimangsa serigala. Jadi mereka ternyata berlombanya itu adalah berlomba memanah dan balap kuda, balap lari. Nah, itu sebabnya salah satu olahraga dan salah satu permainan yang disukai dalam Islam itu adalah memanah dan berlomba lari atau berlomba naik kuda. Mereka berlomba memanah dan naik kuda. Wa tarokna Yusufa inda mata'ina, yaitu kami tinggalkan Yusuf untuk menjaga barang-barang perlengkapan kami. Fa'akalahu dhi'bu, lalu dimangsa oleh serigala. Wa huwa alladhi kana qad jaza'a minhu wa hadaru alaihi, dan inilah sebetulnya yang telah diisyaratkan oleh Nabi Yakub, yaitu aku takut Yusuf dimakan dimangsa serigala. Nah, rupanya firasat seorang ayah, seorang nabi ya, akan tipu daya yang akan dilakukan oleh anak-anak mereka. Hanya saja, nah di sini adalah halusnya ilham Allah Ta'ala. Nabi Yakub tidak bisa memastikan isyarat jiwanya, bisikan hatinya. Beliau sendiri sudah mengalami kekhawatiran bahwa akan terjadi sesuatu kepada putranya. Nah, ini disebut dengan bisikan hati, khawatir. Makanya kenapa kalau kita cemas disebut khawatir. Dalam bahasa Arab itu khawatir itu bahasa Arab. Ke bahasa Indonesia dikhawatir. Dari kalimat khawatir. Khotoro artinya cemas di dalam hati. Nah, Allah Ta'ala dengan rahmatnya, ya, dengan kasih sayangnya, itu telah memberikan dalam kolbu manusia itu, yaitu radar yang memberikan sinyal-sinyal tentang sesuatu yang akan terjadi pada manusia. Dan sinyal radar kolbu seseorang itu beda-beda. Nah, kalau para nabi itu sangat tinggi karena ia diilhami oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada kalanya radar itu juga masih sinyalnya itu belum jelas. Ini maksudnya apa? Nah, itu namanya firasat. Karena itu ada ungkapan yang dinisbatkan kepada Rasulullah SAW dalam kitab Jami'us Shaghir. Kata Nabi, ittaqu
firasatal mukminin. Hati-hatilah kamu dari firasatnya orang mukmin. Jadi orang mukmin ini telah diberikan oleh Allah itu firasat-firasat. Cuma kita tidak mengetahui firasat ini kemana arahnya. Saya yakin kalau ikhwah sekalian merenungkan. Setiap ada kejadian-kejadian yang penting dalam hidup kita punya firasat. Cuma kita tidak bisa memastikan. Karena memang bukan wahyu. Firasat itu adalah radarnya jiwa. Sinyalnya kolbu. Seseorang, umpamanya sebelum terjadi suatu kejadian, suatu musibah lah gitu, sebelum terjadi suatu musibah, pasti di hatinya itu ada sinyal. Cuma dia tidak tahu akan terjadi apa. Ada kalanya sinyal hati itu sangat kuat. Ada kalanya sinyal jiwa itu sangat kuat. Sehingga orang bisa menafsirkan, oh mungkin akan terjadi ini. Sehingga ia dapat mengantisipasi kejadian itu atau peristiwa itu. Itu ada. Nah, itulah orang-orang yang telah diberikan ketajaman firasat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyimpan di dalam kolbu manusia itu adalah memang firasat-firasat kebaikan. Maka ada di kalangan kaum muslimin yang mendalami tentang bagaimana ilmu firasat itu. Ilmu firasat. Yaitu bagaimana menajamkan firasat. Sehingga firasat-firasatnya itu lebih tajam dari orang lain. Sehingga ketika dia merasa firasat, nampaknya akan ada yang meninggal nih di tetangga kita gitu. Dia sudah punya firasat, tapi tidak tahu siapa gitu kan. Atau mungkin sudah punya curiga, si fulan siapa, ternyata benar kejadian. Nah, itu bisa terjadi. Bukan dia mengetahui ilmu gaib, tetapi memang Allah telah berikan firasat. Nah, firasat-firasat itu ada kalanya itu menjelma berwujud menjadi mimpi yang sangat jelas kepada seorang mukmin. Ada kalanya menjadi inspirasi-inspirasi kebaikan. Menjadi inspirasi-inspirasi kewaspadaan. Sehingga dia menjadi tidak terjadi. Tentang ada orang umpamanya suatu saat sudah menunggu di ruang tunggu bandara, menunggu detik-detik penerbangannya. Tiba-tiba hatinya gelisah, seperti orang stres. Lalu kambuhlah sakit mahnya, mules perut. Dia tidak tahan, bolak-balik mondar-mandir ke kamar mandi ya. Sampai akhirnya memutuskan tidak jadi dia untuk terbang. Dan apa yang terjadi? Ternyata pesawat itu jatuh umpamanya. Nah, ini terkadang firasat seorang muslim yang dia sendiri tidak mengetahui ada apa. Tapi firasat itu mendahului kejadian. Dan hampir dapat dipastikan banyak orang merasakan firasat sebelum suatu kejadian itu terjadi. Hanya orang tidak tahu firasat itu kemana arahnya, kemana kejadiannya. Nah, Nabi Yakub alaihissalam dijelaskan oleh para mufasir, beliau sendiri sudah punya firasat bahwa kemungkinan anak-anaknya ini akan membuat tipu daya bahwa Yusuf itu dimakan serigala. Nah, ada yang mengatakan Nabi Yusuf itu mimpi, ada mengatakan Nabi Yusuf punya firasat saja tentang hal itu. Maka apa yang dikatakan oleh beliau itu seperti kalau bahasa kitanya adalah menebak apa sebetulnya isi hati anak-anaknya itu, saudara Nabi Yusuf itu, yang direncanakan di mereka memang mau melakukan itu. Maka ia mengatakan, aku khawatir nanti Yusuf dimangsa serigala, sedangkan kamu lalai dari mengawasinya. Dan itu betul apa yang dikatakan oleh mereka kepada Nabi Yakub. Ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Wahai ayah, sesungguhnya kami sedang asik bermain, berlomba. Lalu Yusuf disuruh menunggu barang kami, lalu dimangsalah dia segala. Jadi apa yang diungkapkan oleh Nabi Yakub itu justru dijadikan alasan oleh mereka. Nah, karena itulah Nabi Yakub tidak mempercayai apa kata-kata anak-anaknya itu.
Nah, rupanya anak-anaknya ini sudah menyiapkan alibi, gitu, sudah menyiapkan argumen bahwa Nabi Yusuf benar-benar dimakan serigala, yaitu sebelum mereka datang ke rumah, mereka sudah menangkap seekor binatang buruan, lalu darahnya disiramkan kepada kain Nabi Yusuf. Maka dikatakan di sini, waja'u ala komisihi bidamin kadhib. Maka mereka datang kepada ayah mereka dengan membawa gamis yang telah dilumuri darah yang dusta. Nah, tapi disinilah sematang-matangnya rencana kejahatan, keburukan. Pasti di dalamnya ada celah, ada sisi kekurangan yang menyebabkan, memungkinkan untuk bisa diteliti, diselidiki. Oleh sebab itu, serapi-rapinya suatu kejahatan, suatu saat niscaya akan terbongkar. Ada saja celahnya untuk menunjukkan bahwa itu adalah kepalsuan. Salah satunya apa? Mereka lupa itu baju Nabi Yusufnya tidak dirobek-robek dulu gitu. Baju Nabi Yusufnya itu mereka lumuri darah, tapi tidak dirobek-robek seperti bekas cakaran serigala atau taringnya. Mana mungkin seekor serigala memangsa manusia, membunuhnya, kemudian sampai dilepas dulu bajunya. Sehingga Nabi Yakub mengatakan, sungguh aku heran, baru sekarang aku mendengar ada seekor serigala begitu bijaksana. Sebelum memangsa-mangsanya, dilepas dulu pakaiannya. Gitu. Nah, sehingga anak-anak Nabi Yakub ini mati kutu dikatakan begitu. Mereka mau berdusta apa lagi? Nah, makanya kenapa di sini dikatakan ketika mereka mengatakan, yaitu wajau ala komisi bidamin kadib, ini ayah bajunya Yusuf penuh darahnya. Sementara mereka lupa merobek-robeknya dulu. Maka ayahnya langsung memastikan bahwa mereka semua dah dusta. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Justru kalian telah menetapkan suatu urusan dengan hawa nafsu kalian, membohongi aku, mengelabui aku. Nah, jadi ini kata Nabi Yakub. Nah, maka Nabi Yakub tidak punya harapan lagi untuk membawa Yusuf, mempercayakan pada mereka. Karena mereka memang menginginkan memisahkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Tapi dengan melihat baju Nabi Yusuf itu tidak rusak dengan cengkraman serigala, harapan Nabi Yakub menjadi besar bahwa bahwa anaknya itu belum mati, bahwa anaknya itu memang tidak jadi korban serigala. Maka beliau mengatakan, fasobrun jamilun. Maka aku hanya ingin melakukan kesabaran yang terbaik. Fasa'asbiru sobron jamilan ala hadzal amri alladhi ittafaqtum alaihi hatta yaprujahullahu bi'aunihi wa lutfihi. Sungguh aku, kata Nabi Yakub, akan bersabar dengan kesabaran yang indah. Ini sobrun jamil. Kenapa dikatakan kesabaran yang indah? Karena tidak ada kesabaran yang paling berat sekaligus yang paling indah itu melainkan menanti takdir yang terbaik. Nabi Yakub yakin bahwa apa yang telah dikemukakan oleh putranya yaitu Nabi Yusuf, bahwa beliau melihat yaitu 11 bintang, kemudian matahari dan bulan bersujud kepadanya, itu adalah kepastian yang terjadi dari takdir ilahi kepada putranya Nabi Yusuf. Tapi tidak tahu perjalanannya akan seperti apa, lika-liku seperti apa, itu yang tidak tahu. Nah, maka menanti peristiwa yang sangat membahagiakan itu, tapi tidak tahu kapan, itu adalah penantian yang amat menggetarkan. Itulah perlunya kesabaran yang indah, fasobrun jamil. Sehingga tidak pernah sedetik pun merasa lelah, sedetik pun merasa kecewa, merasa putus asa. Yakin, seyakin-yakinnya. Walaupun tidak bisa memastikan kapan itu terjadi. Ini Masya Allah. Maka kata Nabi Yakub alaihissalam,
Fasa'asbiru sabran jamilan ala hadzal amri alladhi ittafaqtum alaihi hatta yaprujahullah. Sampai Allah menampakkan bi'aunihi wa lutfihi. Sampai Allah menyingkapkan semua peristiwa ini dengan pertolongan dan kelemah lembutannya, karunia-Nya. Wallahul musta'an. Hanya Allah lah tempat memohon pertolongan. Musta'an, ista'ana yasta'in. Musta'inun orang yang meminta pertolongan. Musta'anun tempat yang dijadikan memohon, yaitu Allah Ta'ala. Ala ma tasifun, atas apa yang kalian sifati. Nah, maka Nabi Yakub tidak mempercaya lagi kata-kata putra-putranya. Namun beliau juga tidak mengetahui harus kemana mencari putranya itu. Nah, maka kata beliau, hanya mengharap kepada Allah. Sampai apa yang dijanjikan Allah itu terjadi. Sampai apa yang dijanjikan Allah itu terjadi. Nah, satu episode lagi saya bacakan. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Qala ya bushra hadha gulam wa asarruhu bida'atan wallahu alimun bima ya'malun wa syarauhu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah wa kanu fihi minaz zahidin. Wajaat sayyaratun, maka datanglah sayyarah. Kalau bahasa sekarang saya itu mobil, kendaraan. Tapi maknanya di sini adalah kopilah, rombongan para pedagang. Datanglah kapilah dagang yang melewati wilayah sumur pembuangan Nabi Yusuf itu. Farsalu waridahum, lalu mereka melepaskan waridahum, alat untuk mengambil airnya. Fa'adla dalwa, lalu mereka mengulurkan timbanya. Qala ya bushra hadza gulam, maka berkatalah si petugas penimba air itu, ya bushra, duhai, menggembirakannya, membahagiakannya. Hadza gulam, kok menimba air malah dapat anak gitu. Hadza gulam, kok ini ada anak dari sumur. Wasarruhu, maka mereka pun menawannya. Bidha'atan, dijadikan barang bawaan. Dibarangkan dengan barang-barang dagangan mereka. Wallahu alimun bima ya'malun. Allah Maha tahu apa yang mereka akan kerjakan. Wasyarauhu, dan mereka menjualnya. Jadi Nabi Yusuf ini diperlakukan seperti barang dagangan, itu namanya budak sahaya. Dibawa dengan budak-budak yang lain. Karena masa itu adalah masa yang masih berlaku sistem perbudakan, menjual budak. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa sistem perbudakan ini ternyata sejarahnya sangat panjang. Di zaman Nabi Yusuf saja sudah terjadi adanya perbudakan. Sampai ke masa Nabi Muhammad SAW, sampai kepada masa Khulafaur Rasyidin, sampai ke abad 20 ini masih terjadi perbudakan. Perbudakan baru benar-benar bersih tahun 2007 di seluruh dunia ini. Tahun 2000 masih perbudakan banyak di negara-negara Afrika. Nah, ini ada salah satu fase perjalanan sejarah manusia yang kelam ya, di mana manusia diperjualbelikan seperti barang dagangan. Makanya kenapa dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum perbudakan sebagai respon kepada situasi kondisi tersebut. Nah, itu nanti ada khusus pembahasan terkait dengan mengapa ada perbudakan, bagaimana hukumnya di dalam ajaran Islam, dan bagaimana tawaran solusi dalam Islam terhadap perbudakan di masa Nabi hingga sekarang ini sudah bersih dari zaman perbudakan. Lalu mereka menjualnya, Nabi Yusuf ini, ketika mereka telah sampai di Mesir, di kota mereka, di negara mereka. Bisamanin bakhsin, dengan harga yang sangat murah. Darahima ma'dudah, yaitu hanya beberapa dirham yang terhitung. Ada yang mengatakan hanya 20 dirham, mengatakan 40 dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang zuhud. Artinya tidak menganggap penting, tidak menganggap mahal Yusuf ini. Karena tidak tahu bahwa anak ini kelak akan menjadi
pemimpin dunia. Kalau mereka tahu, tidak akan mereka memperlakukan semurah itu kepada Nabi Yusuf. Yaqulu ta'ala muhbiran amma jarul Yusuf alaihissalam hina alqahu ikhwatuhu wa tarakuhu fi dhalikal jub wahidan faridan. Maka Allah Ta'ala memberitahukan tentang apa yang terjadi kepada Nabi Yusuf ketika saudara-saudaranya melemparkannya dan membiarkannya di dalam dasar sumur. Wahidan faridan, seorang diri yang kesepian. Pamaka sa'alaihi salam fil biri salasata ayyam. Nah, menurut Imam Ibnu Katsir bahwa Nabi Yusuf itu 3 hari 3 malam di dalam sumur itu. Seorang anak kecil tidak berpakaian di dalam sumur yang sangat sunyi itu 3 hari 3 malam. Bima qalahu Abu Bakar Ibnu Ayyas, sebagaimana pendapat Abu Bakar bin Ayyas. Wa qala Muhammad bin Ishaq lamma alqahu ikhwatahu jalasu haulal bi'i yaumahum dalika yang duruna mada yasna'u wa ma yusna'u bihi fasaqallahu lahu sayyarah. Nah, kata Muhammad bin Ishaq atau Ibnu Ishaq, saudara-saudara sendiri itu beberapa hari, selama 3 hari itu masih mengintai apa sih yang terjadi kepada Yusuf itu dalam gua. Tapi mereka tidak melihat tanda-tanda kehidupan. Bahkan diriwayatkan di antara mereka ada yang mencoba melemparkan batu besar dengan harapan mudah-mudahan menimpa Yusuf, takut masih hidup di dalam. Tetapi dengan izin Allah, di posisi batu itu adalah mirip seperti gua, sehingga ketika dilemparkan dari atas itu Nabi Yusuf terlindungi oleh bibir sumur tersebut. Kemudian datanglah sayyarah, yaitu kapilah. Fanazalu qariban min tilkal bi'ri, lalu mereka istirahat sebentar di samping sumur tersebut. Lalu mereka membutuhkan minuman, mengulurkan timbanya. Ketika diangkat, disitulah Nabi Yusuf dengan sisa tenaganya yang sudah lemas, beliau memegang erat tali timba itu dan menginjakkan kakinya kepada timba yang dijadikan pengangkat air. Maka beliau terbawa dengan timba itu bersama airnya. Maka si penimba itu mengatakan, ya bushro hadza gulam. Wah, ini beruntung sekali ini. Bukan hanya dapat air, tapi juga mendapatkan seorang anak. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu alimu bima ya'malun. Lalu Al-Qur'an menceritakan, wa syarauhu bisamanin bahsin darahima ma'dudah wa ba'ahu ikhwatahu bisamanin qalil. Mereka menjualnya dengan harga yang sangat murah. Di sini timbul pertanyaan, kenapa Nabi Yusuf itu tidak bercerita kepada si penimba itu dan rombongan itu bahwa beliau ini adalah korban dari penganiayaan saudara-saudaranya. Tetapi beliau membungkam diri dan tetap mengaku bahwa beliau memang budak yang sedang diperjualbelikan. Nah, maka ada beberapa ihtimal atau tebakan kemungkinan dari para mufasir. Pertama, Nabi Yusuf khawatir kalau beliau menceritakan bahwa beliau adalah putra Nabi Yakub, lalu kabilah itu mengembalikannya lagi, malah saudaranya membuat makar lagi untuk membunuh beliau. Lebih keji lagi. Yang kedua, beliau khawatir kemudian terjadi pertengkaran yang dahsyat antara saudara-saudaranya dengan ayahnya. Nah, yang ketiga, beliau sendiri adalah sudah punya firasat bahwa apa yang dialami oleh beliau adalah awal dari perjalanannya untuk meniti takdir ilahi, untuk menjemput takdir ilahi, yaitu untuk mewujudkan 11 bintang itu bersujud kepadanya, bulan dan matahari. Untuk beliau mencari takwil dari mimpinya itu seperti apa, maka beliau lebih memilih diam dan bungkam, tidak menceritakan siapa sebenarnya. Maka beliau tetap diperjualbelikan sampai berpindah tangan ke seorang penguasa di Mesir. Nah, iwahfillah rahimani wa rahimakumullah, saya kira sampai ayat yang ke-20 ini, 10 ayat kita baca.
Beberapa pelajaran penting tadi sudah diungkapkan sepintas. Tentu saja apa yang termuat di dalam ayat Al-Quran lebih luas dan lebih dalam daripada apa yang bisa diungkapkan oleh kita. Namun paling tidak kita bisa membawa kepada pelajaran kita saat ini untuk diambil hikmah tatbiqiyahnya, yaitu ilmu-ilmu kebijaksanaan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bahwa tadi digambarkan kepada kita semuanya, jika orang-orang yang durhaka, para penjahat itu mereka melakukan kejahatan dengan begitu matang perencanaannya, kemudian bermusyawarah, bahkan sampai berijma, maka tentu kita di dalam meniti kebaikan, beramar ma'ruf, dalam berdakwah, itu lebih penting lagi bermusyawarah, merencanakan semua rencana itu secara sistematis. Nah, jangan sampai ada anggapan di dalam berbuat kebaikan kita tidak terencana, tetapi kita sporadis masing-masing. Maka inilah pentingnya ada jamaah dakwah, jam'iyatul dakwah. Kemudian yang ketiga, nah kemudian yang kedua, di dalam ayat ini juga menerangkan bahwa pelaku-pelaku keburukan dan kejahatan itu pandai sekali itu membangun citra, membuat pencitraan. Itu bukan hal yang aneh, memang kejahatan itu membutuhkan pencitraan. Tapi kalau kebaikan itu adalah murni, nurani. Karena kalau kebaikan ini adalah kebenaran yang sejati antara hati, lisan, dan perbuatan, itu satu kesatuan. Maka kebaikan tidak membutuhkan pencitraan, sedangkan kejahatan itu membutuhkan pencitraan. Oleh sebab itu, banyak orang tertipu oleh keburukan karena dikemas dengan kebaikan. Tidak ada orang yang tertipu dengan kebaikan yang sebenarnya. Nah, ini diantara pelajaran juga yang terpenting. Kemudian yang ketiga dari ayat-ayat ini juga, bahwa serapih-rapihnya keburukan, kejahatan, niscaya ada bolong, ada celah yang terbuka untuk menelusuri di mana kepalsuan itu sumbernya. Itu selalu ada. Maka kenapa ada pepatah dalam bahasa Arab, mahma tubtin tudhirul ayam. Bagaimanapun kalian menyembunyikan keburukan, maka akan dinampakkan pada suatu hari. Kalau pepatah di Indonesia itu mungkin terkenalnya adalah serapih-rapihnya menyembunyikan bangkai, maka bau busuknya suatu saat akan tercium juga. Kalau pepatah orang Sunda ini, sabuni-buninya nyumputkeun tarasi. Wah, apa itu kalau di Indonesia kan itu? Jadi serapih-rapihnya menyembunyikan terasi gitu. Terasi itu tetap aja bau. Mau disimpan di lemari, mau disimpan di mana, terasi itu bau. Gitu. Nah, jadi serapih-rapihnya menyembunyikan terasi gitu, tetap akan ketahuan. Kemudian dari ayat-ayat yang kita pelajari ini juga, bahwa Allah telah memberikan kepada orang-orang beriman khususnya dan pada manusia pada umumnya adalah firasat sebagai radar yang memberi sinyal tentang apa yang akan terjadi. Maka firasat orang mukmin kalau itu diasah, dibina dengan baik, itu akan menjadi pemberitahuan, akan menjadi semacam early warning system. Nah, jadi kalau dalam bahasa musibah ini akan ada early warning system, akan menjadi sinyal awal agar kita jangan melanggar bisikan-bisikan hati, kekhawatiran-kekhawatiran. Maka khawatiril mukmin, kekhawatiran-kekhawatiran, keresahan-keresahan kolbu orang mukmin itu sinyal tentang ada sesuatu. Karena orang mukmin itu ketika dipenuhi dengan zikir, hatinya tenang.
Maka ketika ada kegelisahan, itu sinyal ada sesuatu yang tidak beres gitu. Maka dia hendaklah berhati-hati. Hendaklah dia berhati-hati. Kemudian yang berikutnya dari ayat-ayat yang kita pelajari ini juga, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam tidaklah akan menjadi raja, tidak akan meraih mimpinya kalau beliau terus berkutat dengan lingkungannya, yaitu dengan ayahnya. Maka tidak mungkin beliau akan menjadi pemimpin besar kalau beliau terus berada di lingkungan yang penuh hasud dari saudara-saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala menghijrahkan Nabi Yusuf untuk meniti mimpinya itu dari Madian, itu adalah ke Mesir. Ini adalah tasliyah bagi Nabi SAW, hiburan, pelajaran bagi Nabi SAW, bahwa kalau beliau tidak berhasil di Mekah karena penuh hasud dan dengki dari kerabatnya dan umatnya, jangan dipaksakan di situ terus. Maka Allah berikan makhrojan, jalan keluarnya, yaitu dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Inilah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita ambil pelajaran dari ayat-ayat yang mulia, yaitu pelajaran dakwah dari surah Yusuf ini. Semoga menjadi tambahan ilmu bagi kita semuanya untuk meniti takdir ilahi di dalam menjemput kejayaan Islam dan kaum muslimin di masa yang akan datang, insya Allah. Demikian Ustaz If, mungkin ada sisa waktu beberapa menit. Jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut, saya persilakan dan memberikan waktu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah katsira Ustaz JJ. Alhamdulillah ada banyak pertanyaan Ustaz untuk malam ini. Iya. Ada dari Lombok, dari Ustaz Isep. Iya. Afwan mau tanya Ustaz, dengan standar akidah muslim yang benar, apa perbedaan antara filsafat dengan tahayul? Syukran. Firosat dengan tahayul. Firosat dengan tahayul. Baik. Nah, ini juga ada dari Siti Salihah. Sekalian juga Ustaz. Iya, karena masih nyambung juga. Cara mengasah firosat itu bagaimana ya Ustaz? Begitu pula Ustaz Yayat Hidayat mau tanya apakah firosat dapat dilatih? Menurut Ustaz hal firosat sampaikan oleh Imam Ar-Razi. Ya. Termasuk itu jadi juga ini, ya boleh kalau yang mirip-mirip. Firasat anugerah Allah dengan bisikan setan, cara membedakannya seperti apa? Iya, betul. Jadi kalau kita uraikan dengan lebih rinci, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai insan itu dengan memiliki banyak sekali aspek kualitas dan potensi dalam jiwa kita. Di mana potensi jiwa ini begitu luas dan begitu sempurna. Maka Allah firmankan, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa dan apa yang Allah ciptakan dengan sempurna. Jadi betapa sempurnanya jiwa manusia itu. Wa nafsi wa ma sawwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka dia Allah menginspirasikan kepada jiwa manusia itu fa'alhama fujuraha, bisikan-bisikan kedurhakaan, wa taqwaha, dan bisikan-bisikan ketakwaan. Nah, jadi memang manusia mempunyai potensi yang sangat kuat untuk memperoleh ilham, memperoleh inspirasi. Ternyata inspirasi itu ada dua, ada inspirasi kebaikan, ada inspirasi kejahatan. Nah, nanti di ayat yang lain dibedakan, inspirasi kebaikan itu datang dari nurani, tempat bersemayamnya para malaikat Allah di dalam diri manusia. Sedangkan bisikan-bisikan kejahatan itu dari syahwat, tempat bersemayamnya syaitan alladzi waswisu fi sudurin nas. Ini menunjukkan betapa potensi dari manusia. Nah, firosat itu muncul dalam nurani asal manusia. Makanya kenapa Rasulullah SAW itu
bersabda. Jadi ketika ditanya mal ismu wa mal birru, apa itu dosa dan apa itu kebaikan. Nah, Rasulullah SAW menjawab, al birru husnul khuluq wal ismu mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihin nas. Al birru, kebaikan itu adalah keindahan akhlak. Jadi secara naluriah manusia itu ingin menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, kebaikan, budi pekerti. Nah, sebaliknya dengan naluriahnya juga manusia itu membenci dosa, karena dosa itu berbeda dengan fitrahnya. Makanya al-ismu mahaka pisodika, dosa itu apa yang bergetar di hatimu. Jadi ketika manusia masih bersih dalam fitrahnya, dengan sendirinya ia itu tidak nyaman dengan dosa. Nah, tidak nyaman. Makanya diriwayatkan oleh banyak para ulama yang menajamkan firasat, membersihkan hati. Sampai-sampai kalau dia mau minum saja, minuman itu bercampur dengan sesuatu yang tidak halal, atau mungkin orang membelikannya karena dengan usaha yang tidak halal, dia bergetar hatinya itu, tiba-tiba jadi tidak mau memakan atau meminum minuman itu. Masya Allah. Banyak kisah para ulama saleh, para aulia, ya, para wali-wali Allah dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para imam-imam. Kalau kita baca sirah para ulama salihin seperti Imam Al-Junaid, Hasan Al-Basri, ya. Kemudian imam yang 4, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan sebagainya. Sampai ada batas tertentu di antara para ulama itu, ketika mereka disuguhi makanan saja, dengan menatap makanan, ya Allah, apakah makanannya halal tidak, itu tiba-tiba hilang selera makan mereka. Ini Masya Allah. Sampai sejauh itu. Nah, jauh. Maka makin dijaga kesucian hati, kebersihan jiwa, makin sensitif firasat kolbu seseorang terhadap kebajikan. Dan semakin peka dia dalam mensikapi keburukan. Semakin peka untuk menangkap keburukan. Jadi firasat hati seseorang mendahului pada dalil. Terkadang dalilnya atau pembuktiannya belum dia temukan, tapi perasaannya sudah mendahului. Nampaknya ini nggak benar. Itulah kemudian seseorang itu firasat yang tajam dilengkapi dengan ilmu, jadilah hikmah. Maka kalau dia berkata benar, kalau dia menjadi pemimpin mengambil keputusannya tepat, ketika dia menghukumi itu adil. Nah, itu tanda dia itu telah mencapai firasat yang benar. Dosa itu apa yang hatimu itu bergetar. Jadi hati manusia saja sudah bisa memberikan penilaian tentang baik dan buruk. Itu ketajaman firasat. Nah, maka jawaban berikutnya, apakah firasat itu bisa diasah? Bisa. Penajaman firasat itu adalah seseorang semakin mengurangkan ketergantungan kepada kebutuhan-kebutuhan jasmaniahnya, fisik jasmaninya. Di antara ajaran Islam menajamkan firasat, menajamkan kolbu itu apa? Itulah syariat saum atau puasa. Ini adalah ibadah yang paling berpengaruh, berbekas kuat kepada penajaman firasat jiwa seseorang, yaitu rasa semakin dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ia tidak lagi hanya mengukur sesuatu dengan kacamata ilmu yang dohir, tidak mengukur sesuatu dengan hitungan-hitungan matematis materialistis, tetapi dia menghitung dan mengacanya dengan kacamata ketajaman jiwa. Nah, maka di kalangan para ulama as-salihin ada yang disebut dengan karomah. Kalau kita mempelajari karomah Abu Bakar, karomah Umar, oleh sebab itu dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasatiyah, Imam Ibn Taimiyah menyatakan di antara i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah
itu adalah meyakini adanya karomah-karomah orang-orang saleh. Beda dengan sihir, beda dengan takhayul, beda dengan khurafat. Tapi adalah karomah orang-orang saleh. Nah, karomah orang-orang saleh ini itu lahir daripada kebeningan hati, ketajaman jiwa mereka. Sehingga mereka bisa memprediksi sesuatu yang jauh ke depan yang tidak diprediksi orang lain. Nah, kalau kita membaca sejarah hidup upamanya Syekh Badi'uz Zaman Said Nursi, ya, seorang ulama yang saleh dari Mesir, dari Turki, ya, yang menjadi tokoh ulama legendaris yang sangat dicintai oleh penduduk Turki, Suriah, Eropa, ya. Itu Badi'uz Zaman Said Nursi. Nah, beliau itu ada suatu ungkapan yang sangat mengejutkan bahwa suatu saat Turki ini akan memasuki era sekulerisme. Tetapi nanti setelah era sekulerisme itu akan kembali lagi kepada era Islam, dan justru Barat akan berubah, yang tadinya mendorong sekulerisme pelan-pelan justru mendekat ke Islam. Nah, dalam sebuah kitabnya, beliau itu mengatakan bahwa inna biladal muslimin al-yaum hubla wa sayatawalladuna bi'ilmaniyah. Jadi dunia Islam saat ini sedang hamil, gitu kata beliau, dan suatu saat akan melahirkan anak-anaknya tuh anak-anak yang sekuler. Nah, sebaliknya kata beliau, wal aurobal yaum hubla. Sedangkan Eropa saat ini sedang hamil juga, sedang bunting, dan suatu saat dia akan melahirkan anak-anak yang muslim. Itu firasat beliau. Dan kita saksikan saat ini bagaimana negara-negara Eropa dipenuhi dengan generasi-generasi muslim yang terus berbondong-bondong, termasuk di Perancis, ya. Jadi kenapa Perancis sekarang sangat ketakutan terhadap gerakan Islam? Yaitu salah satunya karena terusnya pertumbuhan populasi muslim di Perancis yang tidak tertahankan, ya. Di saat penduduk Eropa sendiri sudah tidak percaya lagi pada agama mereka, nah, penduduk muslim yang baik imigran ataupun penduduk asli semakin istiqomah kepada agama mereka. Nah, inilah contoh bagaimana ketajaman firasat seorang alim memprediksi suatu zaman. Dan banyak lagi tuh kejadian-kejadian yang beliau ungkapkan itu menjadi kenyataan. Nah, jadi pendek kata bahwa firasat ini adalah bagian daripada anugerah ilahi kepada manusia. Sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan sebuah doa kepada kita agar kita diberikan kebersihan hati, kebeningan jiwa. Yaitu apa itu kalimat yang terkenal? Yaitu Masya Allah, saya lupa permulaan doa itu. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesucian hati. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkaha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, wa zakkaha, dan kebeningannya, kesucian. Ternyata selain ketakwaan juga memohon kebeningan, kesucian. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang membeningkan hati. Anta maulaha, anta waliyuha wa maulaha, engkaulah yang memiliki, yang memimpin hati ini, dan engkaulah maulanya, yaitu tempat cintanya hati, tempat mengabdinya hati. Anta waliyuha wa maulaha. Wallahu a'lam bishawab. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Syukron, Ustaz. Ada lagi, Ustaz, dari Ibu Eis Julaiha dari Persisti Jatinegara. Iya, silakan. Ustaz mau tanya, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam menghadapi
teman yang hasad atau dengki seperti karakter saudara-saudara Nabi Yusuf. Betul. Jazakumullah khair. Ya, Set. Barakallahu fiik. Nah, dari ibu-ibu persisti di negara. Bagaimana menghindari yang hasud? Memang seperti yang dicontohkan di zaman Nabi Yusuf itu, orang yang hasud itu hanya bisa dengan dijauhi. Karena semakin dekat, semakin melihat kebaikan-kebaikan yang kita miliki, itu semakin terus kehasudannya itu. Kecuali kalau dia mau merubah dirinya. Kalau dia mau menaklukkan kolbunya sendiri. Nah, salah satu takluknya kehasudan itu, ketika yang dihasudinya itu hancur, atau sudah sama sekali tidak mungkin lagi dihasudi. Gitu. Akhirnya mereka terpaksa meluluhkan ketakaburannya. Itu orang hasud. Karena hasud itu sebetulnya kuncinya itu kan bibitnya itu ada takabur. Makanya iblis itu hasud kepada Nabi Adam karena dia takabur, merasa lebih baik dari Adam. Tapi kenapa Adam lebih diistimewakan dari dirinya? Nah itu persoalannya di situ. Dia merasa lebih berhak, tapi Allah malah memilih Adam itu. Makanya berhentinya kehasudan hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, orang hasud itu berhasil menjatuhkan orang yang mahsudnya, orang yang dihasudi. Maka di situ adalah kaidah. Jadi likulli ni'matin mahsudun. Bagi setiap nikmat itu pasti ada pencemburunya. Itu harus kita sadari. Setiap nikmat itu mesti ada pencemburunya. Selalu dicemburui, mahsud, dihasudi. Maka kalau dia berhasil menjatuhkan yang dihasudi, nah berhenti hasudnya, puas hatinya, tapi membinasakan orang lain. Atau dia gagal total dan dia tidak mampu lagi menghasudi itu. Itulah yang terjadi saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, seperti hasudnya penduduk Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Allah firmankan, wahjurhum hajron jamila, sudahlah Muhammad, tinggalkan saja dengan cara yang baik. Nanti suatu saat kehasudan mereka hancurkan dengan keangkuhanmu lagi, dengan kekerasan. Maka penduduk Mekah akhirnya hancur kehasudan mereka ketika mereka sudah tidak mampu lagi untuk melawan Nabi Muhammad. Nah itu biasanya begitu. Ketika ketakaburan, kesombongan sudah terkalahkan. Nah namun biasanya, dalam kehasudan-kehasudan yang manusiawi, kecemburuan-kecemburuan yang kecil di lingkungan masyarakat, tidak sampai seperti itu biasanya. Tetapi itu adalah kehasudan-kehasudan kecil. Hasud kecil yaitu merasa iri dengan saudara, tapi tidak bermaksud untuk mencelakakannya, menjatuhkannya. Cuma mengumpatnya atau menggunjingnya sedikit. Nah, ini masih bisa diluruskan, dibetulkan. Karena itu, di antara keistimewaan seorang mukmin itu ketika sudah tidak punya hasud. Maka di dalam hadis Nabi, termasuk doa yang paling dikabulkan itu adalah doa ketika sudah tidak lagi hasud di dalam hati seorang itu. Nah, begitu pula ketika orang yang dinyatakan oleh Rasulullah akan masuk surga, sampai disebutkan 3 kali kan, akan datang kepada kamu seseorang dari ahlil jannah. Sayadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Ketika dilihat, itu orangnya itu. Ketika akan datang lagi berkata, akan datang padamu seseorang ahli surga. Sampai 3 kali. Akhirnya sebagian sahabat penasaran itu sampai menguntit orang tersebut. Ya. Kenapa orang tersebut itu dijamin masuk surga, penduduk surga? Ternyata rahasianya apa? Aku tidak pernah tidur di suatu malam, melainkan aku telah membersihkan dari hatiku rasa dengki pada siapapun. Nah, ini Masya Allah. Jadi dia tidak mempunyai amalan apa yang istimewa. Sampai sahabat yang menguntitnya itu, Abdullah bin Umar ini, heran kok orang ini apa istimewanya? Kata Nabi, rajulun min ahlil jannah. Dia adalah seseorang ahli surga. Kalau tidak salah, sahabat ini namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika sudah 3 hari dia mengintip,
menilai, bertamu sengaja ingin tahu keistimewaannya, dia nggak mendapatkan apa-apa, akhirnya pamit. Tapi sebelum pamit dia bercerita, sebetulnya aku bukan hanya bertamu ke sini, ingin tahu saja, karena engkau itu dijamin oleh Rasulullah 3 kali sebagai ahli surga. Maka aku ingin tahu apa sebetulnya amal istimewamu gitu. Tetapi aku tidak mendapatkan amal istimewamu. Engkau seperti saya saja, sholat berjamaah, saum yang wajib, yang sunnah kalau sempat dilakukan. Tetapi kenapa Rasulullah berulang kali menyebutkan itu pada kami? Nah, lalu kata Sa'ad, yang aku lakukan seperti yang kamu lihat, gitu. Tetapi aku tidak pernah tidur sebelum aku membersihkan hatiku dari rasa dengki pada siapapun. Nah, justru inilah yang menjadi keistimewaan itu ternyata ada di situ. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.